Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, bro, gimana ya biar cewek itu peduli sama gue. Nah, itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh teman kita. Kalian bisa lihat itu pertanyaannya seperti itu. Intinya dia ini nanya gimana caranya buat wanita bisa peduli sama kita. Nah, di video ini kita akan membahas ketika PDKT. Karena ketika dia udah jadi pasangan kamu, itu treatmentnya agak beda. Jadi kita bahas yang agar cewek itu peduli sama kamu saat PDKT. Oke, jadi kamu itu harus tahu ya, ketika PDKT yang harus kamu lakukan adalah kamu itu harus ngetes cewek ini. Ketika kamu PDKT sama cewek, kamu harus tahu apakah cewek ini tertarik sama kamu atau tidak. Nah, tandanya cewek itu tertarik adalah dia itu responsif sama kamu. Ketika kamu ngechat, dia bales. Dan dia itu bisa telepon atau chat kamu duluan. Nah, itu adalah tanda-tanda kalau cewek itu tertarik sama kamu. Nah, selanjutnya, apa sih yang membuat wanita itu mau peduli sama kita? Nah, yang pertama, kamu itu harus menarik. Jadi, orang yang menarik itu pasti bakalan dipeduliin sama cewek. Cewek itu pasti bakalan kepo sama kamu, bakalan perhatian sama kamu. Nah, pertanyaannya adalah gimana biar gue ini bisa menarik? Caranya sebenarnya ada banyak ya, cukup simple. Pertama, kamu bisa bikin dia nyaman, atau kamu punya skill, punya status, punya pekerjaan, atau punya karya. Coba kamu pilih salah satu di antara hal-hal yang udah gue sebutkan tadi. Untuk bikin dia nyaman, gue udah kasih caranya. Pertama, kamu bisa menggunakan teknik percakapan emosi ataupun teknik percakapan imajinasi. Nah, itu udah gue jelaskan di video yang terpisah. Linknya ada di deskripsi. Nah, kalian bisa gunakan dua teknik itu untuk membuat cewek itu bisa nyaman sama kamu. Ketika cewek itu udah nyaman sama kamu, nyaman itu dalam artian dia tuh seneng banget, enjoy ketika ngobrol sama kamu. Cewek pasti akan peduli sama kamu. Apalagi kalau cewek itu sudah tingkatnya ketergantungan sama kamu. Nah, cewek bisa nyaman dan bisa ketergantungan sama kamu dimulai dari obrolan atau chattingan yang menarik. Selain itu, cewek itu akan peduli sama kita ketika kita itu punya skill, punya karya, punya pekerjaan, atau punya status. Status ini bisa kamu selebgram, atau kamu itu tokoh di kampus, atau tokoh di kelas, atau di sekolahan, atau populer di tempat kerja. Bisa juga kamu itu mampu menyelesaikan beberapa permasalahannya cewek. Kalau kamu bisa menyelesaikan permasalahannya cewek, biasanya cewek itu pasti akan kepo dan peduli sama kamu. Nah, kamu bisa pilih tuh, kamu mau pakai cara yang mana? Mau bikin dia nyaman, atau menyelesaikan masalahnya dia, atau dari status kamu yang mungkin populer, atau dari skill kamu untuk menyelesaikan masalah. Pilih aja salah satu di antara senjata-senjata yang udah gue sebutkan tadi. Nah, kalau cara tersebut itu tidak mempan, kamu bisa menggunakan teknik investasi emosi. Nah, untuk melakukan teknik ini, kamu harus ngajak dia jalan atau ngajak dia ngedate. Mungkin bisa ajakin dia nonton ke bioskop, jalan, atau makan di restoran, atau mungkin belajar di perpustakaan. Itu juga bisa kalau kalian anak kuliah atau anak sekolah. Nah, selanjutnya gue juga akan kasih tahu kalian gimana caranya kode-kode biar cewek ini lebih peka atau lebih peduli sama kamu. Nah, pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu update status. Nah, ketika kamu update status mungkin di WhatsApp atau di Instagram, mungkin ketika kamu update status tentang keseharian kamu, mungkin kamu lagi nge-gym, lagi belajar, atau lagi melakukan hobi, kamu posting tuh di sosial media. Itu sebenarnya adalah kode biar cewek itu ada yang peka gak sih sama kamu. Nah, biasanya cewek-cewek yang peka sama kamu, dia pasti akan komen status kamu. Nah, salah satunya cara untuk memancing biar cewek itu peduli sama kamu, ya kamu update status.
Satu hari itu minimal kamu bisa update itu 1 atau 2 status aja. Lebih dari 3 menurut gue itu udah sangat-sangat kurang kerjaan. Jadi update status ini adalah salah satu cara untuk memancing agar cewek itu peduli sama kamu. Kalau cewek itu tertarik sama kamu, dia suka sama kamu, ketika kamu update status pasti akan dikomen. Selanjutnya, kalian itu bisa melakukan chat atau telepon duluan. Nah, ketika kalian ngechat atau telepon duluan, kalian itu bilang bahwa aku punya cerita yang seru loh gitu. Atau kalian itu bisa curhat. Tapi gue sarankan jangan curhat. Kenapa? Karena ketika kalian lagi PDKT dan kalian curhat ke cewek, itu artinya kalian itu posisinya lemah. Kenapa? Karena kamu itu cowok bro. Masa kamu curhat sama cewek yang lagi kamu PDKT-in? Menurut gue itu adalah hal yang sangat salah. Itu menunjukkan bahwa kamu itu sangat-sangat lemah. Jadi ketika kamu PDKT sama cewek, jangan pernah sekali-kali kamu itu curhat sama cewek tersebut. Oke? Kalau kamu mau curhat, curhatlah sama temen kamu yang lain yang bisa kasih kamu solusi. Jangan curhat ketika kalian lagi PDKT. Itu adalah poin yang penting. Jadi ketika kamu chat atau telepon ke gebetan kamu yang sedang kamu PDKT-in, yang harus kamu lakukan adalah kamu bilang, aku punya cerita yang seru loh gitu. Kamu bisa ceritakan keseharian kamu yang mungkin gak seru, tapi kamu bungkus dengan kalimat-kalimat yang seru, kalimat-kalimat yang hiperbola gitu. Gue mungkin bisa contohkan misalkan seperti ini. Kamu tadi itu nge-gym dan kamu mungkin telat gitu. Telat bayar atau lupa bayar lah gitu. Mungkin nge-gym itu kamu nggak pakai member tapi per hari kamu tuh bayar 7.000 gitu. Tapi kamu lupa, nggak bawa uang gitu. Akhirnya mau nggak mau kamu harus balik gitu. Nah ceritanya tuh cuman gitu doang sebenarnya. Tapi coba kamu bungkus dengan kata-kata yang lain. Kayak misalkan, tahu nggak tadi tuh aku lagi ini nge-gym kan, terus tiba-tiba ternyata aku lupa nggak bawa duit gitu. Terus kemudian tuh aku pulang, pas pulang aku kepleset dan jatuh, gila. Terus semua orang ngetawain gue. Waktu itu kan gue lagi di kos gitu. Intinya kamu bisa mengungkapkan cerita yang sederhana dengan kalimat-kalimat yang lucu, kalimat-kalimat yang fun. Namanya kan hiperbola. Jadi ceritanya sebenarnya sederhana, tapi kamu bungkus cerita itu ditambah-tambahin dengan bumbu-bumbu yang drama atau bumbu-bumbu yang fun. Intinya ketika kamu bikin cewek itu tenggelam di dalam percakapan kamu atau tenggelam di dalam obrolan kamu, nanti akan timbul yang namanya chemistry. Ketika udah timbul chemistry, cewek itu akan pengen lagi dengerin cerita kamu. Nah, poinnya di situ. Jadi ini bisa dibilang ini adalah cerita yang kita bumbui dengan hal-hal yang hiperbola. Apapun cerita kamu, apapun keseharian kamu, bisa kamu bumbui dengan cerita-cerita yang lucu. Nah, oke, itu aja yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekin ya. Semangat bro.